Pada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini, kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, untuk adab yaumil Jum'ah kemarin sudah selesai atau belum? Sudah ya. Kemarin yang kita bahas diantaranya adalah sunnahnya membaca di waktu subuh pagi, itu membaca surat As-Sajdah sama surat Al-Insan, itu sudah. Kemudian pada waktu Jumat disunnahkan membaca Al-Jumu'ah dan Al-A'la, rakaat yang kedua Munafikun dengan Al-Ghasyiyah, gitu gitu. Kemudian nomor 10 tidak boleh melangkahi leher-leher manusia, itu sudah. Kemudian 12 mendekat dengan imam. 12 tahiyatul masjid juga sudah. Kemudian nomor 13 ini belum ya mungkin ya, yakni taharra sa'atal ijabah, mencari waktu yang mustajab. Baik, kita lanjutkan di sini. Nomor 13. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu hari Jumat itu ada waktunya cuma sedikit. Waktunya cuma sedikit. Tapi di waktu yang sedikit itu Allah menjamin untuk doa itu dikabulkan. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mengatakan begini di baris yang kedua ya, baris yang kedua yang tengah itu warna hitam lebih tebal. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Jadi di dalam hari Jumat itu ada waktu. Tidaklah seseorang hamba yang muslim itu cocok sesuai pas pada waktu itu. Pada waktu itu di mana dia salat, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, maka illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah pasti akan mengabulkannya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi itu berisyarah dengan tangan beliau, yuqalliluha. Memang waktu yang pada hari Jumat yang mustajab itu adalah sangat-sangat sedikit. Maka kita diperintahkan untuk mencari waktu itu. Waktu itu kapan? Saya langsung saja pada konteks hadis yang nomor 2. Pada hadis yang nomor 2 ini ada dialog ya, ada dialog ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketemu dengan Abdullah ibni Salam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi ngerti sabdanya Nabi bahwa ada waktu yang sedikit yang kalau seorang hamba itu mencocoki waktu itu ketika berdoa pasti dikabulkan. Maka Abdullah ibnu Salam mengatakan,
ana a'lamu bitilka sa'ah. Ana a'lamu bitilka sa'ah. Maka faqultu akhbirni biha wa la tamnan biha alayya. Ini sahabat Abdullah ibn Salam mengatakan, saya ngerti waktu itu kapan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, tolong diberitahu kepada saya, jangan disimpan untuk saya. Artinya Abu Hurairah itu cuma ngerti kalau Nabi bersabda ada waktu yang sedikit, kalau orang berdoa pada waktu itu dikabulkan oleh Allah. Tapi Abu Hurairah tidak ngerti kapan waktunya. Sementara Abdullah ibn Salam itu ngerti. Loh kok bisa begitu Bapak? Jadi kadangkala yang ngaji kepada Nabi itu ada yang tidak hadir. Ya, jadi katakanlah seringkali Rasulullah itu mengirim para sahabat untuk perang. Itu namanya sariyah. Ada ghazwah, ada sariyah. Kalau sariyah itu biasanya Nabi tidak ikut perang. Maka di dalam surat At-Taubah kan ada kata-kata falau lana fara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqqahu fid-din liyundiru qaumahum idza raja'u. Itu larangan dari Allah untuk semuanya ikut perang. Jadi ada yang ikut perang, ada yang tetap di Madinah, tetap ngaji sama Nabi. Ini kemungkinan adalah diberitahunya kapan waktu sedikit itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngerti. Gitu. Kayak seperti kita gini loh Pak, ngaji, ada yang tidak hadir, akhirnya tidak ngerti kan, karena dia tidak hadir untuk ngaji. Demikian juga ada sahabat-sahabat yang kadang-kala tidak hadir di situ, kemudian dia tidak ngerti. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan, hiya ba'dal asri, yang paling atas, hiya ba'dal asri ila an taghrubas syamsu. Ya ba'dal asri ila an taghrubas syamsu. Waktu yang sedikit yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ba'da asar. Ila an taghrubas syamsu, sampai terbenam matahari. Sedikit sekali. Maka kita disuruh untuk nyari di situ. Kita disuruh untuk nyari di situ. Waktunya sedikit. Kira-kira kita ini kalau ba'da asar hari Jumat itu ngapain? Sepak bola, istirahat. Pada hari Jumat antara ba'da asar sampai terbenam matahari, kita disuruh untuk mencari di situ. Kita disuruh untuk mencari di situ. Lah, Pak, bagaimana kita mencari? Itu secara teknis jenengan yang tahu. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan begini, itu di baris yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Baris yang nomor 4 yang tengah itu. Man jalasa majlisan yang tadiru as-salata fahuwa fi sholatin. Barang siapa yang dia duduk dalam rangka untuk menunggu sholat, maka dia itu ada pada posisi salat. Jenengan datang ke masjid hari Jumat mau salat maghrib, adzannya itu jam 6. Jenengan datang setengah 6. Di setengah 6 itu jenengan menunggu maghrib umpamanya, sambil terus berdoa mencari waktu itu tadi. Kata Nabi tadi apa? Ba'dal asar sampai terbenam matahari, itu waktu yang mustajab, cari di situ. Akhirnya datang jenengan setengah 6. Saya kalau ngisi kajian di Manarul itu mesti saya kedahuluan. Ada jamaah-jamaah itu jam setengah 6 itu sudah duduk di saf terdepan, wiritan, baca Quran, berdoa sampai jam 6. Saya datang kadang-kala jam setengah 6 sudah datang kadang-kala, atau jam 6 kurang seperempat sudah datang. Sudah ada jamaah-jamaah duduk di saf terdepan, berdoa minta betul kepada Allah. Ya ini karena konteksnya. Ya, jadi ba'dal asar sampai terbenam matahari itu diantara waktu yang mustajabah. Kita disuruh untuk mencari itu. Setiap Jumat kita apa nyari seperti ini?
Insya Allah ya. Atau ada yang para ulama yang mengatakan diantaranya juga bainal khutbataini. Apa bainal khutbataini? Di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah itu, pas ketika di antara dua khutbah, sang imam yang khatib itu pas ketika khutbah itu kan ada duduk ya Pak ya, duduk sebentar. Nah disitulah ada yang mengatakan di situ waktunya sedikit sekali, mepet sekali. Berdoa aja dengan di antara dua khutbah itu. Ya, jadi ada waktu yang sedikit. Cari sebanyak-banyaknya di pada waktu itu. Lanjut. Ya di sini di baris yang paling terakhir, baris yang terakhir 1 2 3 4, baris yang nomor 4. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Maka cari waktu itu, waktu yang mustajab tadi itu. Kapan? Akhir sa'atin ba'dal asar. Di akhir waktu setelah asar. Berarti hampir mepet-mepet maghrib ya berarti kan. Itu tadi saya katakan mungkin setengah, kalau adanya jam 6 ya mungkin setengah-tengah 6 itu kita betul-betul fokus untuk nyari itu. Baik, yang nomor 14. Adamu ifradi yaumil jumu'ati bisyamin. Tidak boleh ifrad. Ifrad itu apa ya? Istilahnya kayak seperti independen gitu loh. Ifrad itu sendiri. Yang dimaksud adamu ifradi yaumil jumu'ah bisyam itu artinya begini. Tidak boleh kita puasa pada hari Jumat toh tanpa digandeng hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Artinya kita itu puasa Jumat, puasa hari Jumat tok ya, tanpa digandeng hari sebelumnya atau hari sesudahnya, itu dilarang oleh Nabi. Tidak boleh. Kecuali, nah itu. Kalau di dalam riwayat yang ini memang nanti ada kecuali. Kalau posisinya memang umpamanya jenengan sholat puasa Daud ya, puasa Daud umpamanya. Lah kebetulan pas ketika jenengan puasa Daud itu hari Rabunya puasa kan, Kemisnya tidak, kemudian Jumat puasa, kemudian Sabtu tidak, Minggu puasa gitu. Itu beda karena konteksnya itu adalah sesuatu yang terbiasa. Ini maksudnya Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh puasa Jumat dalam posisi memang itu bukan daripada kebiasaan kita, termasuk Daud tadi sendiri. Apa kata Rasulullah? La yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati. Jangan ya, sungguh jangan salah satu di antara kalian itu puasa pada hari Jumat illa yauman qablahu au ba'dahu, kecuali satu hari sebelum hari Jumat atau sesudah hari Jumat. Tidak boleh. Kemudian suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat datang kepada istri beliau namanya Juwairiyah. Istri Nabi ada namanya Juwairiyah binti Al-Haris. Lapas ketika Nabi Muhammad SAW itu datang kepada istri beliau Juwairiyah, itu pada waktu itu Juwairiyah sedang berpuasa hari Jumat. Maka Nabi tanya kepada Juwairiyah di baris yang nomor riwayat Imam Al-Bukhari baris yang nomor 3 yang tengah. Nabi bertanya kepada Juwairiyah, asumti amsi, kamu kemarin puasa benda? Kamu kemarin puasa benda? Qalat la. Juwairiyah mengatakan enggak. Nabi bertanya, turidina antasumi gadan, kamu besok mau puasa benda? Juwairiyah mengatakan la, enggak. Maka apa kata Nabi? Maaf diri, wis batal no, mokelo. Itu kata Nabi. Jadi intinya kan kesimpulannya ada Juwairiyah istrinya Nabi puasa hari Jumat. Nabi tanya, kemarin puasa benda? Enggak. Besok mau puasa benda? Enggak. Berarti sekarang kamu mokel, batal.
digitukan sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah jenengan puasa hari Jumat? Puasa sunnah hari Jumat? Pernah ya. Tapi digandeng sebelumnya kan? Atau sesudahnya digandeng. Kalau tidak digandeng sebelumnya dan sesudahnya, kata Nabi, suruh batalkan saja. Karena puasa Arafah. Puasa Arafah itu ada sebab yang lain. Jadi ketika kita ini berpuasa tanpa ada sebab yang khusus, itu tidak diperkenankan. Kebetulan kita shaum Arafah pada hari Jumat, itu boleh. Jadi ini yang dimaksud adalah puasa yang bukan sebab yang khusus, seperti puasa Daud tadi, atau puasa Arafah, atau mungkin puasa Asyura 10 apa itu? 10 Muharram. Ini tidak ada puasa Asyura, tidak ada puasa Arafah, tidak ada puasa Daud. Ya, biasa jenengan pengen puasa begitu. Nah, itu tidak boleh. Itu ya, Pak. Apa mana puasa amalan-amalan tertentu. Kepingin kebal, puasa Jumat. Saya dulu aneh-aneh puasa rupiah. Saya dulu juga puasa menunggu supaya kebal macam-macam. Lanjut ya. Nomor 15, adamu takhsisi lailatil jum'ati biqiyamin. Tidak boleh mengkhususkan pada malam Jumat dengan salat tertentu. Dengan salat tertentu. Jadi kita punya ritual tertentu yang kita khususkan pada hari Jumat. Itu Nabi melarang. Apa kata Nabi? La takhtasu lailatal jum'ah biqiyamin min baini al-layali. Umpamanya contoh, saya tak tahajud hari Jumat saja, yang lain tidak. Itu tidak boleh. Karena yang namanya tahajud itu adalah setiap hari kalau kita mampu. Saya tak, mohon maaf ini. Hubungan suami istri itu kan ibadah ya. Ada dalil tak yang sahih kalau hubungan suami istri itu malam Jumat? Masih ada yang meyakini tak bahwa hubungan suami istri itu afdalnya malam Jumat? Ada ya? Tidak ada itu. Hadisnya tidak ada yang sahih tentang masalah semacam itu. Jadi tidak ada afdalnya tentang masalah seperti itu. Baik. Kata Nabi Muhammad SAW, la takhtasu lailatal jum'ati biqiyamin min baini layali. Jangan kamu mengkhususkan salat pada waktu Jumat, malam Jumat, dengan biqiyamin, dengan salat tertentu di antara malam-malam yang lain. Tidak boleh. Wala takhtasu yaumal jum'ati bisyamin min bainil ayyam. Dan jangan kamu mengkhususkan pada hari Jumat itu untuk melakukan puasa di antara hari-hari yang lain. Jadi ada boleh puasa mengkhususkan puasa, juga tidak boleh mengkhususkan sholat. Illa ayyakuna fi saumin yasumu ahadukum. Kalau berkenaan dengan masalah puasa, kecuali pada posisi memang puasa itu terbiasa dilakukan, yakni seperti puasa apa tadi? Ada sebab tadi, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud, itu boleh. Kalau Ayyamul Bid kan memang 3 hari. Pasti itu kalau Ayyamul Bid itu kan puasa 3 hari di 1 bulan Hijriah 13, 14, 15 kan memang sebelum dan sudahnya sudah gandeng. Baik. 16, 17. Selesai. Setelah ini kita bahas yang adab masuk masjid, adabnya di masjid. 16, la yuqimu ahadan liyajlisa makanahu. Jenengan mau Jumatan, di situ sudah ada orang duduk, karena jenengan merasa bahwa itu tempatnya jenengan, akhirnya jenengan menyuruh orang itu berdiri. Berdiri itu tempat saya. Itu tidak oleh, Pak. Kemarin sudah kita bahas yang namanya
booking soft. Booking soft itu ndak oleh. Apa booking soft iki ya? Iya, booking soft. Naruh sajadah terus orangnya hilang. Begitu imamnya mau mulai, Jumatan mau mulai kayak teko. Nah itu booking soft, itu tidak oleh. Dulu sudah kita bahas, tidak boleh. Lah pas ketika kemudian kita menyuruh orang itu berdiri, kamu berdiri itu tempat saya, itu tidak oleh. Itu tidak boleh itu. Apa kata Nabi? La yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ati. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian menyuruh temannya untuk berdiri pada hari Jumat, tsummal yukhallif ila maq'adihi, kemudian dia pergi dari tempat duduknya, kemudian fayaqutu fihi. Tidak oleh, Pak. Ada pertanyaan kemarin di Masjid Firdaus, Pak, saya sudah diduduk sop di depan, sudah duduk di sop depan, kemudian saya batal. Pas saya batal itu saya pergi ke kamar mandi. Pas ketika sampai kamar mandi sudah selesai, saya masuk lagi ke masjid. Lah kok tempat saya ditempati sama orang. Nah, itu apakah boleh saya menyuruh dia pindah karena itu tempat saya? Saya mengatakan ini di sini ada dua hal. Yang pertama, orang yang dia itu tahu tidak kalau di situ tadi tempat kita cuma untuk mengambil air wudhu. Kalau memang dia tahu, maka sebaiknya orang yang tahu ini tidak menempati, karena dia cuma tidak meninggalkan, dia cuma ambil wudhu saja. Tapi kalau umpamanya dia memang tidak tahu, nggak ngerti, memang pas ketika jenengan ke kamar mandi, di situ sajadahnya tidak ono, jenengan tidak bawa sajadah, kopiahnya juga jenengan bawa ke belakang, akhirnya tidak ada tanda kalau jenengan ke kamar mandi, kemudian ditempati sama orang yang tidak tahu itu, jenengan tidak punya hak untuk mengusir dia. Tidak boleh jenengan mengusir dia. Itu. Dan andai kata umpamanya memang orang itu ngerti kalau jenengan ke belakang itu tempatnya, sebaiknya memang orang itu tidak menempati itu, kalau hanya sekedar untuk anu aja. Tapi kalau umpamanya naruh sajadah, naruh kopiah, jenengan tahu tidak ke kamar mandi, pulang 5 menit tak muncul, 10 menit tak muncul, 15 menit tak muncul, setengah jam tak muncul, lah ini berarti booking soft ini. Maka yang semacam ini pas ketika ditempati sama orang, lah orang yang booking soft itu tidak boleh menyuruh dia berdiri, nyuruh ngalir, gonanku kaulah, itu tidak boleh. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tempatnya imam khatib bagaimana? Imam khatib di masjid tertentu di depan sendiri itu biasanya ditulisi imam atau khatib. Itu hanya sekedar maslahah saja, untuk maslahah saja. Karena memang konteksnya kadang-kadang sang imam itu kan terlambat. Terlambatnya karena udzur syar'i, bukan karena sengaja memperlambat ini. Perjalanan dari rumah, akhirnya kemudian di tengah jalan ada macet dan sebagainya. Nah itu, lah pas ketika kemudian imamnya itu tidak dikasih tempat, umpamanya di belakang juga seakan kasihan takmirnya. Makanya kemarin saya bahas, memang ada pintu tembusan biasanya, ada pintu tembusan bagi imam di sebelah kiri atau sebelah kanan. Pas ketika imamnya batal, dia akan lewat di tembusan itu, kemudian yang di belakang maju begitu. Kalau umpamanya pas ketika Jumatan imamnya itu terlambat, dia tidak melangkai jamaah yang lain, dia lewat di tembusan yang lain. Nah itu. Terakhir, idza ghalabahu an-nu'asu tahawwala min makanihi. Apabila ngantuk itu telah menguasai dirinya,
telah mengalahkan dirinya, maka apa? Tahawwala min makanihi, dia itu pindah dari tempatnya atau merubah posisinya. Jadi memang mohon maaf, penyakitnya orang Jumatan itu yaitu ngantuk. Penyakitnya orang Jumatan itu ngantuk. Pada waktu siang hari mungkin karpetnya empuk, AC-nya dingin, sejuk, kemudian khotibnya itu suaranya dapat jelas, mendayu-dayu, kemudian khutbahnya pun juga memutar-mutar dan mari-mari. Akhirnya kemudian makmumnya tertidur. Nah, kalau memang kita ini pas ketika Jumatan itu merasa ngantuk, maka kata Nabi falyatahawwal mim majlisihi dzalika, maka hendaklah dia itu pindah dari tempatnya dia duduk atau merubah posisi dia duduk. Boleh. Clear. 1 sampai 17 adab hari Jumat sudah selesai. Ada yang didiskusikan sebelum masuk ke adab yang lain. Oke, monggo. Tidak harus di masjid, boleh di rumah. Oke. Kalau di dalam hadis ini jelas ada istilah ifrad. Ada istilah ifrad. Ifrad itu berarti dia independen sendirian. Maka di dalam hadis ini, di nomor hadis yang nomor 14 ini, di baris yang nomor 2 sebelah kiri itu ada kata-kata illa yauman. Illa yauman qablahu, kecuali 1 hari sebelumnya atau ba'dahu, berarti 1 hari sesudahnya. Berarti bagaimana? Kemisnya atau Sabtunya. Kalau untuk hari Senin tidak masuk ke sini, tidak nyambung. Gitu. Ada yang lain? Gimana? Disediakan tempat untuk pejabat itu dikatakan apa? Dikatakan apa, Pak? G. Oh, itu tidak boleh kalau itu. Itu namanya booking juga. Jadi kalau masuk ke dalam masjid itu tidak ada istilah pejabat, tidak ada istilah pejabat. Saya tertarik dengan Edrogan. Kenal sama Edrogan, Pak? Kenal? Oh, tahu. Tak kira dengan kenal. Erdogan itu memberikan contoh betul syariat Islam. Jadi namanya Erdogan itu ya, kalau kita melihat itu bukan pencitraan, bukan. Saya tahu betul. Para sahabat kita juga mengatakan itu bukan pencitraan. Beliau ya datang Jumatan, datangnya carry. Ya Erdogan ya tetap di belakang, disuruh maju tidak mau beliau. Karena memang inna akramakum indallahi atqakum, dan tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW itu seperti Khalifah Umar umpamanya harus di depan, tidak ono. Khalifah Abu Bakar harus di depan, tidak ada. Jenderal berapapun di belakang ya wis, kalau memang datang belakang ya neng buri. Karena memang konteksnya ada larangan untuk melangkahi leher-leher manusia kemarin kan sudah kita bahas. Datangnya belakang ya wis neng buri. Itu yang benar seperti itu. Karena di dalam masjid itu semuanya sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu yang betul semacam itu, Pak. Bagi para pejabat-pejabat yang paham tentang hadis ini, dia tidak akan kemaruk. Tidak akan kemaruk. Apa kemaruk? Ya gak mentang-mentang apakah dia pejabat atau bukan. Kalau memang waktunya di belakang ya datang di belakang. Yang betul semacam itu.
Lihat ya. Ada lagi, Ibu? Tidak ada. Boleh. Kalau Jumatan memang pada posisinya itu suatu saat ada sahabat yang sempat mainan kerikil. Yo ora dolanan koyo arek cilik to ndak. Dia megang-megang kerikil dimain-mainkan dengan jari-jarinya. Itu sama Nabi tidak diperbolehkan. Kalau dalam posisinya ketika yang dilakukan itu menyampingkan dari memperhatikan khutbah. Coba kita kembali kepada kemarin yang sudah saya sampaikan itu ya. Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan tentang ada 3 hal di situ. Wadana, kemudian wastama'a, wa ansota. Nah ini coba jangan lihat itu. Hadis yang nomor 6 ini kan. Hadis nomor 6 baris yang kedua sebelah kiri sendiri. Ada di situ wadana, artinya mendekat kepada imam. Wastama'a, betul-betul mendengarkan. Kata-kata istama'a dengan sami'a itu beda. Istama'a itu memang betul-betul sengaja mendengar. Kemudian wa'an sota, dan memperhatikan. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang lain selain daripada memperhatikan, mendengarkan, dan mendekat kepada imam. Sehingga saya termasuk yang berpendapat tidak perlu untuk mencatat. Tidak perlu untuk mencatat. Dan kemudian yang disampaikan di waktu khutbah itu tidak perlu yang mulu-mulu, yang tidak perlu yang sampai mohon maaf bicara politik yang ketinggian, itu tidak perlu. Nabi Muhammad itu ketika hari Jumat itu khutbahnya tidak pernah panjang. Khutbahnya Nabi tidak pernah panjang. Beliau ngambil satu ayat, satu hadis, diterangkan, memotivasi, sudah. Tidak seperti khutbah pada zaman sekarang. Saya dapat wadulan dari Masjid di Batu yang kemarin saya khutbah di sana. Ustadznya itu di atas mimbar itu gak ono dalil belas. Dia mencatat tulisan di koran, ya kan? Mencatat tulisan di koran, kemudian dibaca, kemudian dikhutbahkan, dibahas. Ya orang dalil Quran, orang dalil hadis, semacam itu. Enggak, jadi Nabi Muhammad itu kalau khutbah tidak pernah panjang, sholatnya yang panjang. Termasuk kalau Nabi ngimami sholatnya yang panjang, wiritannya yang pendek. Nabi itu kalau sholatnya panjang, tapi wiritannya pendek, karena berdoanya di dalam sholat itu. Jadi saya termasuk yang mengatakan tidak perlu. Dan khatib pun juga harus paham bahwa ceramah pada waktu Jumat itu tidak usah mulu-mulu, yang sederhana, yang bisa memotivasi, dan gak usah panjang-panjang. Kalau di dalam riwayat Muslim, sholatnya panjang, khutbahnya yang pendek. Kalau sekarang dibalik ya Pak ya, khutbahnya panjang, gak selesai-selesai, kemudian sholatnya pendek sekali. Nah itu kebalik. Jadi tidak perlu mencatat. Termasuk pas ketika itu Nabi mengatakan idza qulta sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqat lahu. Padahal kan cuma mengatakan diem itu saja kan. Nabi mengatakan itu faqat lahu. Itu gimana? Di sini yang khutbah panjang-panjang Pak. Di sini kalau Pak khutbah panjang-panjang. Setengah jam gak mari-mari. Oh. Kadang suaranya juga gak begitu jelas. Enggak, maksudnya orang itu loh, khutbahnya tuh suaranya enggak anu ya. Baik.
Kita lanjut, kalau memang tidak ada lagi diskusi, kita masuk ke adabul masajid. Ini belum kan? Sudah ini ya? Oh sudah ya Pak? Oh sudah ini. Sudah adabul masajid sudah. Yang nggak boleh tasbih barang itu kan? Oh, sudah. Berarti sekarang kita masuk ke adab baca Al-Quran. Nanti termasuk bagaimana hukumnya membaca Al-Quran banter sementara teman-temannya masih sholat. Itu boleh atau tidak? Nah, kita bahas di sini nanti. Maca Quran iki piye sajane? Baik, adab tilawatil Quran. Nanti akan saya sampaikan adab-adab yang lain. Yang pertama, adab kalau kita membaca Al-Quran itu adalah berwudu. Berwudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah ini muncul perdebatan. Saya rinci, saya panjangkan boleh Pak ya. Di masyarakat kita ini ada dua pendapat. Saya posisinya netral di sini. Saya netral pada posisi tidak NU, tidak Muhammadiyah. Di masyarakat kita ini berkembang 2 sampai 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu yang saklek memegang Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudu, apalagi yang haid, apalagi yang junub, atau membaca Al-Quran benar-benar tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ada pendapat yang nomor 2, orang haid, orang nifas itu boleh membaca Al-Quran, bahkan menyentuh Al-Quran tanpa wudu itu boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, boleh membaca tanpa memegang mushaf, ya, boleh membaca tanpa memegang mushaf, dan boleh memegang Al-Quran yang tulisan selain Al-Qurannya lebih banyak, seperti kitab-kitab tafsir atau terjemah Al-Quran. Ini yang berkembang di dunia fikih Islam di masyarakat kita. Jenengan masuk yang mana? Yang jenengan yakini selama ini? Ada yang Bapak mengatakan yang pertama, ada yang memakai pendapat kedua selama ini. Ibu-ibu ada yang memakai pendapat kedua? Nggak ono. Ada yang memakai pendapat yang nomor 3? Ada. Siapa di sini? Saya aja diskusi jenengan. Kita netral ya. Baik. Ada pendapat yang nomor 2. Coba jenengan pikirkan pendapat yang nomor 2. Yang tadi orang haid, orang junub, gitu ya, atau tidak berwudu memegang Al-Quran itu boleh. Yang disodorkan oleh pendapat yang nomor 2 itu begini. Yang disodorkan, dalil yang disodorkan oleh pendapat yang nomor 2 itu begini. Mengacu pada makna Al-Quran. Menurut jenengan Al-Quran itu apa? Kita diskusi netral ya. Al-Quran itu apa? Apakah Al-Quran yang sudah yang saya maksud barangnya itu, apakah Al-Quran yang sudah dibukukan seperti yang ada sekarang? Itu Al-Quran. Kalau umpamanya Al-Quran itu belum dibukukan, hanya ditulis di pelepah kurma seperti pada zaman Nabi, ditulis di batu, ditulis di papan, ditulis di daun lontar, apakah itu juga termasuk Al-Quran? Intinya begini Bapak, apakah yang disebut Al-Quran itu harus yang sudah
terbukukan seperti sekarang? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Jadi kan mengatakan iya. Pada zaman Nabi Muhammad Al-Quran sudah dibukukan atau belum? Kalau begitu Nabi mengatakan la yamassu Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, berarti Al-Quran yang mana yang dimaksud oleh Nabi? Kalau dikatakannya dibukukan pada zaman Nabi, belum dibukukan. Apa Pak? Ini bunyinya tidak boleh menyentuh Al-Quran. Berarti Al-Quran yang mana yang menurut Nabi itu? Ya ditulis di mana? Berarti kalau konteksnya tidak boleh menyentuh Al-Quran, pada zaman Nabi Al-Quran belum dibukukan. Kalau begitu yang dimaksud oleh Nabi Al-Quran yang modelnya gimana? Kalau umpamanya dalam posisi ada kertas, kemudian ditulis ayat-ayat Al-Quran, itu sudah disebut Al-Quran. Kita sepakati itu sudah termasuk Al-Quran atau tidak? Bingung ya? Bingung. Ini yang disodorkan pendapat yang nomor 2. Jadi pendapat yang nomor 2 itu dalam tanda kutip menggugat makna Al-Quran itu apa sebenarnya. Dan kemudian yang disabdakan oleh Rasulullah yang disebut tidak boleh menyentuh Al-Quran, itu Al-Quran yang mana yang dimaksud oleh Rasulullah? Surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahhar. Itu domirnya kepada Al-Quran. Al-Quran yang mana? Kan begitu. Karena konteksnya pada waktu itu belum dibukukan. Sehingga kemudian Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi itu pernah mengatakan bahwa posisinya ketika ada kertas katakanlah begitu, di situ ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, itu adalah Al-Quran yang harus dimuliakan. Nah, maka kalau memang ada yang menyepakati bahwa Al-Quran yang dimaksud tidak harus dibukukan, maka berarti Al-Quran meskipun dia ditulis di kertas, di pelepah kurma atau di daun lontar, itu sudah termasuk bagian Al-Quran. Nah, kalau memang kita sepakat semacam itu, Nabi sudah mengatakan illa tahirun, kecuali orang yang suci. Suci yang dimaksud apa? Nabi pada zaman itu sering kali mengirimkan surat kepada raja-raja kafir, yang di surat itu tertulis ayat-ayat Al-Quran. Kalau begitu illa tahirun itu yang gimana? Tadi kan disepakati atau tidak bahwa Al-Quran pada zaman Nabi belum dibukukan, berarti mana Al-Quran la yamassu Al-Quran itu berarti tidak harus dibukukan. Sesuatu yang ditulis di kertas dan sebagainya itu sudah disebut Al-Quran, kan begitu? Dan Nabi Muhammad seringkali mengirimkan surat-surat ke raja-raja kafir yang isinya ayat-ayat Al-Quran. Padahal raja-raja kafir itu yo hadas besar, kepet, kan begitu teman? Betul kan? Nah kalau begitu pendapat yang nomor 2 itu menurut jenengan gimana? ini perdebatan di dunia fikih. Pernah jenengan membaca sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu kan paling benci kepada Islam, paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ngerti kalau adiknya itu masuk Islam, marahnya luar biasa. Dia datang ke rumah adiknya, yang kebetulan adiknya pada waktu itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang kebetulan itu ditulis di kertas yang dia punya. Kebetulan yang dibaca adalah surat Thaha. Umar bin Khattab memegang atau tidak? Memegang. Padahal Umar bin Khattab pada waktu itu masih kafir. Ini dalil pendapat dari golongan nomor 2 yang akhirnya mengatakan mutlak itu tidak apa-apa secara fikih. Secara
fikih. Kalau secara adab beda lagi. Kalau bicara tentang fikih boleh atau tidak boleh. Kalau secara adab berarti etika atau tidak etika. Kita di sini bicaranya adalah adab. Kita di sini bicaranya adalah adab. Sehingga saya pas ketika ada orang-orang yang berpendapat tidak apa-apa orang haid baca Quran, umpamanya 2 minggu haid, apakah 2 minggu gak mau Quran belas? Ya contoh 2 minggu orang mau Quran belas. Itu kalau umpamanya ada orang-orang yang berpendapat bahwa orang haid boleh membaca dan menyentuh Al-Quran, saya tidak akan protes karena dalilnya seperti itu yang mereka sampaikan. Dan ketika ada orang yang haid, dia tidak berani menyentuh Al-Quran, aku ya rawani protes, bukan berarti ini subhat. Saya ditanya sama orang, istrinya jenengan termasuk yang membaca Al-Quran? Saya katakan iya. Istri saya 22 minggu katakanlah begitu. Ya tak suruh tetap membaca Al-Quran, entah itu memegang atau tidak memegang Al-Quran. Ketika saya ngajar di sekolahan, anak-anak, ayo kita praktek tajwid. Pak, saya haid Pak. Gitu. Saya haid Pak, saya tidak berani baca Al-Quran. Oh, itu ada itu. Jadi ada 3 pendapat Pak. Memang banyak yang memakai yang pendapat pertama. Di Indonesia ini rata-rata memakai pendapat yang pertama. Tapi di Indonesia ini ada yang memakai pendapat kedua. Contoh yang memakai pendapat yang kedua adalah Persis. Saya punya bukunya, punyanya Ahmad Hasan Persis, tanya jawab itu nomor pertama. Beliau menjelentrehkan betul kenapa dia membolehkan orang haid membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Termasuk di sebagian, kebanyakan di kalangan Muhammadiyah juga seperti itu. Clear ya Pak? Jenengan selama ini yang mana? Istri jenengan selama ini ketika haid itu baca Quran atau enggak? Enggak wani. Ada yang enggak berani. Ibu-ibu selama ini kalau haid baca Quran apa enggak? Enggak, belas. Kalau umpamanya haid 2 minggu enggak selesai, ketambahan istihadah. Apa istihadah? Ya, darah kotor itu, darah penyakit seminggu, berarti 3 minggu gak baca Quran belas. Masya Allah. Gimana? Baik. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu kedatangan malaikat Jibril, itu ada sesuatu yang dipegang atau tidak? Yang dikatakan oleh malaikat Jibril apa? Iqra. Betul? Iqra. Jawaban Nabi apa? Ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Itu tidak ada yang dipegang. Tapi malaikat Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Dirangkul, Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari'in. Dipeluk lagi. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in sampai 3 kali. Nah, jadi kata-kata qara'a itu adalah sesuatu yang meskipun dia tidak memegang, dia membaca, itu disebut membaca. Ada yang disebut dengan binador. Apa binador itu? Dengan melihat. Ini binador. Ada namanya bilhifdi, membaca dengan hafalan. Rata-rata pada zaman Nabi itu adalah bilhifdi, tapi juga ada seperti Hafsah adiknya Umar bin Khattab juga, karena memang sudah bisa nulis, dia nulis sedikit-sedikit di kertas yang dia punya. Nah, jadi membaca di sini ada membaca binador atau yang bilhifdi.
Di pendapat yang nomor 3 itu membolehkan kalau bil hifdi, tapi kalau dengan binador tidak membolehkan di pendapat yang nomor 3. Kalau di pendapat nomor 2 bil hifdi atau binador boleh. Kalau pendapat yang nomor pertama bil hifdi atau binador tidak boleh. Itu maksudnya. Clear ya? Jenengan yang mana? Kalau setelah ngaji seperti ini kira-kira jenengan mantep yang mana gitu? Pak, jenengan mantep yang mana kalau sekarang seperti ini? Itu termasuk Al-Quran kita. Iya, yang pertama. Berarti jenengan mantap yang mana Pak? Yang prakteknya nomor 2 praktek. Iya, nomor 1 begitu. Wis tak gawe bingung aja dengan wis. Ada yang lain. Mantap yang mana jenengan? Ibu-ibu mantap yang mana ibu? Bingung ibu-ibu. Oh kadang-kala mohon maaf, kadang-kala tidak haid saja tidak baca Quran. Apalagi ketika haid tambah belas nggak baca Quran ini. Akhirnya kosong, plong. Nggih, Pak. Kondisional, nggih. Ada yang menjawab kondisional, wis terserah jenengan Pak. Kalau saya memang selama ini pakai yang nomor 2, tapi secara adab saya berupaya untuk wudu. Ya, kalau secara fikih saya cenderung ke nomor 2, tapi ada adab. Adabnya adalah dengan berwudu itu tadi. Clear ya? Baik, wis gak usah diperdebatkan. Iya, sing salah tak moco ya Pak. Bener sampean. Yang salah itu tidak pernah baca Quran sama sekali. Clear. Saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.